Minggu yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia, dan dicek di sana ternyata positif corona. Tim dari Indonesia langsung menelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa, ditelusuri dan ketemu. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Ternyata pada posisi yang sakit. Saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Berhitung dari tanggal 1 April 2020 pukul 12.00 WIB sampai dengan 2 April 2020 pukul 12.00. Ada penambahan kasus konfirmasi positif yang baru sebanyak 113, sehingga jumlah total menjadi 1.790 kasus positif akumulatif. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto menyatakan bahwa masih ada kasus pasien meninggal akibat COVID-19 di tanah air. Hingga Kamis 2 April 2020 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, tercatat secara total ada 170 pasien meninggal setelah dinyatakan positif virus corona. Seperti dilansir kompas.com, jumlah ini bertambah 13 pasien dalam 24 jam terakhir. Hal ini dinyatakan Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers di Geraha Pena BNPB pada Kamis sore. Hari ini merupakan sebulan sejak pasien pertama yang dinyatakan positif virus corona yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu. Hingga saat ini, total ada 1.790 pasien COVID-19 di tanah air. Jumlah ini bertambah setelah diketahui ada 113 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Adapun total pasien sembuh diketahui ada 112 orang. Jumlah ini bertambah 9 pasien dalam 24 jam terakhir. Data pemerintah memperlihatkan bahwa penambahan 13 pasien meninggal berasal dari 5 provinsi. DKI Jakarta mencatat penambahan pasien meninggal ada 5 orang, sedangkan Jawa Barat ada 4 orang. Berikutnya di Jawa Timur ada 2 orang, di Lampung ada 1 orang, dan Yogyakarta ada 1 orang. Secara akumulatif, DKI menjadi provinsi yang mencatat kasus kematian tertinggi akibat COVID-19 dengan jumlah kasus 90 orang. Jawa Barat juga mencatat kasus pasien meninggal akibat COVID-19 cukup tinggi dengan 25 kasus. Kemudian Banten mencatat 14 pasien meninggal. Jawa Timur ada 11 pasien dan Jawa Tengah ada 7 pasien. Berikut data akumulatif pasien meninggal di tanah air. Pertama, DKI Jakarta 90 kasus. Kedua, Jawa Barat 25 kasus. 3, Banten 14 kasus. 4, Jawa Timur 11 kasus. 5, Jawa Tengah 7 kasus. 6, Sulawesi Selatan 5 kasus. 7, Sumatera Utara 3 kasus. 8, Bali 2 kasus. 9, Yogyakarta 3 kasus. 10, Kalimantan Barat 2 kasus. 11, Sumatera Selatan 2 kasus. 12, Kalimantan Timur 1 kasus. 13, Kepulauan Riau 1 kasus. 14, Bangka Belitung 1 kasus. 15, Bengkulu 1 kasus. 16, Papua Barat 1 kasus. 17, Lampung 1 kasus. Total 170 kasus. Penambahan kasus baru ada 13 orang. Terus kita lakukan adalah mencari kasus positif di tengah masyarakat.
Karena dengan kita temukan kasus positif di tengah masyarakat, maka kita bisa melakukan isolasi dan kemudian kita bisa melakukan karantina agar tidak terjadi penularan di orang yang lain. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kembali lagi menekankan pentingnya untuk memutus mata rantai dari penularan ini. Kekuatan kita adalah berada di masyarakat untuk konsisten, disiplin, menjaga jarak dalam berkomunikasi sosial agar tidak terjadi penularan secara langsung dari orang yang positif COVID kepada orang lain yang rentan. Ini menjadi penting dan ini menjadi kebiasaan yang harus kita lakukan baik pada saat di rumah maupun berada di luar rumah. Hindari kegiatan-kegiatan yang penuh sesak, hindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul, hindari kerumunan. Karena dengan cara inilah maka kontak bisa kita jaga dengan baik. Kemudian yang berikutnya, banyak sekali penularan secara tidak langsung melalui perantaraan tangan. Oleh karena itu, biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Pada air yang mengalir setidak-tidaknya 20 detik. Karena penularan tidak langsung melalui kontak tangan ini cukup besar jumlahnya. Akibat cemaran pada tangan yang kemudian menyentuh wajah, menyentuh mulut, menyentuh hidung, menyentuh mata. Ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, sebaiknya memang bersama-sama kita untuk saling mengingatkan agar menjaga jarak, mencuci tangan. Ini menjadi sesuatu yang penting. Himbauan pemerintah sudah jelas, tinggal dilaksanakan, lebih aman berada di rumah. Oleh karena itu, tetaplah berada di rumah, bekerjalah dari rumah, kemudian belajarlah dari rumah dan beribadahlah di rumah. Kita catat, terhitung dari tanggal 1 April 2020 pukul 12.00 WIB sampai dengan 2 April 2020 pukul 12.00. Ada penambahan kasus konfirmasi positif yang baru sebanyak 113, sehingga jumlah total menjadi 1.790 kasus positif akumulatif. Kemudian ada 9 pasien yang sudah sembuh, sehingga total menjadi 112 pasien. Ada laporan kematian dari pasien konfirmasi positif sebanyak 13 orang, sehingga jumlah total kematian menjadi 170 orang. Saudara sekalian, mari kita memastikan bahwa di tengah-tengah kita ada saudara-saudara kita yang rentan untuk terkena penyakit ini dan kemudian menjadi berat, yaitu orang tua, lansia, apalagi disertai dengan beberapa penyakit kronis menaun, diabetes, hipertensi, dan yang lain-lainnya. Mari kita lindungi mereka. Jangan sampai mereka tertular penyakit ini, karena dampaknya akan lebih berat dibanding dengan yang muda, dibanding dengan yang status imunitasnya baik. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kami akan mengingatkan kembali, jaga jarak kontak sosial kita paling tidak antara 2 meter. Ini bukan berarti menghentikan komunikasi sosial, namun mengatur jarak fisik. Kemudian cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Hindari kebiasaan untuk menyentuh wajah, hidung, mulut, mata pada saat tangan kita tidak dalam keadaan bersih dan selesai dicuci. Tetap aman dan produktif di rumah. Terapkan disiplin. Kita sadari bahwa Ramadan, Paskah juga diperingati pada bulan ini,
ibadah kita harus berjalan dengan baik tapi dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, mari kita ikuti anjuran para pemuka agama kita. Pastikan bahwa virus ini berpindah dari satu orang ke orang lain, perantaranya adalah manusia. Oleh karena itu, hindari tempat yang ramai, hindari kerumunan, dan jaga jarak.